Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hardi. Perjalanan menemukan makna pendidikan karakter. Pernah nggak sih kalian melihat seorang siswa di sekolah terlihat sangat sopan, tapi begitu pulang semua adab hilang seketika? Atau guru yang sudah mati-matian menjelaskan akhlak, tapi siswanya tetap sibuk membuat konten TikTok yang justru jauh dari nilai-nilai Islam? Kenapa hal seperti ini terjadi? Dan lebih penting lagi bagaimana kita memperbaikinya. Dunia remaja dan kegagalan metode lama. Remaja hari ini bukan hanya duduk di kelas, mereka hidup di dunia. Ada berapa sih dunia sekarang itu? Sekarang itu kita lebih mengenalnya dua dunia ya. Karena yang pertama itu kita hidup di dunia nyata, dan yang kedua kita hidup di dunia digital. Satu komentar saja bisa membuat mereka gelisah semalaman. Satu postingan bisa menghancurkan persahabatan. Sayangnya, banyak guru masih mengajar akhlak dengan cara yang sama seperti 20 tahun lalu. Ceramah, nasihat, dan daftar larangan. Padahal, remaja tidak lagi belajar lewat larangan, tapi lewat relevansi. Kita lupa bahwa mengajak akhlak tanpa memahami perkembangan remaja seperti memberi kompas pada seseorang yang bahkan tidak tahu ia sedang berada di hutan. Nah, di sini pentingnya guru membangun kedekatan. Padahal yang mereka butuhkan sederhana, pembelajaran yang masuk ke dunia mereka, menyentuh realitas hidup mereka dan menghargai cara pikir mereka. Nah, di sini juga kesenjangan rumah dan sekolah, drama dua dunia nih. Di sekolah, siswa diajarkan adab, tapi di rumah mereka mendengar teriakan. Di sekolah, siswa sholat tepat waktu, tapi di rumah tidak ada yang mengingatkan. Dan yang terakhir, di sekolah mereka belajar sopan, tapi di lingkungan mereka menyaksikan cacian. Sebagai guru, kita harus membangun emosi. Bayangkan betapa bingungnya anak itu. Dua dunia, dua nilai, dua karakter. Lalu beri kesadaran kepada mereka. Disinilah tripusat pendidikan bekerja. Rumah adalah akar, sekolah adalah batang, masyarakat adalah udara. Jika akar rapuh, batang layu, udara kotor, karakter anak tidak akan pernah kokoh. Dan yang ketiga, kekuatan sistem dari ritual ke budaya. Kita sering membuat pembiasaan doa sebelum belajar, baris sebelum masuk kelas, apa aja sih? Senyum, salam, sapa. Semua terdengar bagus, tapi semuanya hilang. Hanya karena satu hal, tidak adanya sistem. Nah, pembiasaan yang bergantung pada mood guru tidak akan pernah menjadi budaya. Kita butuh sekolah yang bergerak seperti orkestra. Maaf, orkestra ya. Semua guru satu nada, semua kelas satu ritme, semua kegiatan satu tujuan. Ketika sekolah bergerak dengan sistem, pembiasaan berubah menjadi budaya. Dan budaya itulah yang membentuk karakter. Dan yang keempat, drama orang tua yang salah fokus. Seringkali nih orang tua lebih bangga pada nilai, contoh ya, nilai 100 daripada anak yang jujur. Mereka lebih heboh dengan ranking daripada akhlak. Kita lupa, nilai membuat anak diterima kuliah, tapi akhlak membuat anak
diterima di kehidupannya. Saat orang tua hanya bertanya tentang angka, anak belajar bahwa adab tidak penting, dan pelan-pelan karakter itu mundur. Islam mengajarkan pendekatan hikmah. Kita mengajak orang tua bukan untuk menggurui, tetapi mengajak mereka kembali pada fitrah pendidikan, yaitu membangun manusia, bukan hanya mengejar nilai. Dan yang kelima, pramuka, laboratorium karakter yang terlupakan. Coba bayangkan suasana pramuka. Anak mendirikan tenda, berjalan menyusuri hutan, kerjasama menyeberang rintangan, mengatur strategi tim. Semua itu sebenarnya adalah pelatihan akhlak, tetapi seringkali kita melewatkan maknanya. Bangun kebangkitan insight. Jika pembina hanya berkata, ayo cepat, ayo disiplin, maka pramuka hanya jadi kegiatan fisik. Tapi jika pembina berkata, ini adalah adab, ini adalah amanah, ini adalah uhwah, maka pramuka berubah menjadi tempat membentuk akhlak yang paling menyenangkan. Jadi makna besar pendidikan karakter itu, dari 5 persoalan tadi kita belajar satu hal. Pendidikan karakter bukan pekerjaan satu hari. Ia bukan slogan, ia bukan seremonial, ia adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh bersama. Guru butuh strategi, orang tua butuh kesadaran, sekolah butuh sistem, masyarakat butuh teladan. Dari anak butuh pengalaman yang bermakna. Jika semua pihak bergerak dalam nilai yang sama, maka karakter anak tidak hanya diajarkan tetapi tumbuh, tidak hanya dihafalkan tetapi dirasakan, tidak hanya terlihat di sekolah tetapi hidup dalam dirinya. Dan pada akhirnya, pendidikan karakter bukan tentang membuat anak menjadi sempurna, tetapi membantu mereka menjadi manusia yang lebih setiap harinya. Jadi menjadi lebih baik setiap harinya itu. Baik, sekian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tang ceret tang tang tak tem tak tang tang tak tem tak tang tang tak tem tak tang tak tem tak